أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai membahas ataupun mengkaji kitab ilmu tasawuf, dan yang kita kaji adalah kitab Kifayatul Adqiyah yang ditulis oleh Kifayatul Adqiyah itu adalah Syekh Zainuddin Atsani. Sebutannya Syekh Zainuddin Atsani, nama aslinya adalah Zainuddin Ibnu Syekh Ali Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i, cucunya Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in. Dan kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari halaman 3, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya memulai atau kita memulai mengkaji kitab Kifayatul Adqiyah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat, ya, Al-Mun'imi bijala ilini ami, yang memberikan nikmat yang besar, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat yang kecil. Nikmat besar itu maksudnya adalah yang memberikan nikmatnya ataupun yang menerima nikmatnya besar, banyak gitu kan. Sedangkan Ar-Rahimi disebut nikmat kecil adalah yang memberikan nikmatnya sedikit, yaitu hidayah dan surga. Sedangkan Rahman itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk hidup. Itu Rahman. Hidup itu Rahmaniyahnya Allah, rezeki itu Rahmaniyahnya Allah. Sedangkan hidayah dan surga itu Rahimiyahnya Allah. I'lam, ketahuilah, rahimaka, mudah-mudahan merahmatimu, Allahu Allah, annahu sungguhnya yang bagi penting likuli syari'in, bagi setiap orang yang syari itu menjalankan ataupun mencari ataupun memasuki fifanin dalam pembahasan satu pan. Ayat takalama untuk membicarakan atau menjelaskan ala basmalati terhadap bismillah bima dengan ilmu yunasibu yang munasabah, yang sesuai al-fannal masyru'ah dalam pan yang dituju atau dengan pan yang dimaksud, yang dipelajari bihi. Kenapa wafaan? Karena melaksanakan bihaqil basmalati terhadap hak bismillah wa bihaqil fanil masyru'i, dan hak pan yang dipelajari bihi, ya, dalam pan ini. Wa syuru al-an, dan yang sekarang syuru itu bermaksud al-an sekarang di panit tasawuf, dengan pan tasawuf yang bagi awalan ayat tabayana haddahu. Maka kita akan belajar ataupun membahas pada pertemuan kali ini tentang mabadi ilmu tasawuf, ya. Kita tahu mabadi itu adalah jamunya mabda, bahwa al-awal yaitu pertama, ya. Wa mabdaul ilmi awil fan wa qawaidul asasiyah, qawaid asas, qawaid dasar itu kan yang didahulukan pembahasannya sebelum pan tersebut, di mana kita tahu bahwa pembahasan basmalah itu ataupun mabadi ilmu itu ada 10. Nadomnya sudah sangat masyhur, ya. Inna mabadi kulli fanin asyra al-haddu wal maudu summa tamra wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istimdadu musyari'u masailu wal badu bil badik tapawa mandarul jami'a haza syarofa masailu wal badu bil badik tapawa mandarul jami'a haza syarofa. Persiapan tiapan ada 10, definisi sasaran juga faidah, keunggulan nisbat juga yang mulai, nama pengambilan juga hukum syar'i. Masalahnya tidak harus tahu semua, yang tahu semua
pasti bahagia. Masalahnya tidak harus tahu semua, yang tahu semua pasti bahagia. Dari mabadi ilmu tasawuf ya, yang pertama adalah had, yaitu definisi. Di sini ya di bawah, coba lihat paling bawah. Fayaqulu amahaduhu, adapun had ataupun definisi ilmu tasawuf adalah bahwa ilmu tasawuf itu ilmun, satu ilmu yurafu yang diketahui bihi dengan ilmu itu ahwalun nafsi, keadaan nafsi atau jiwa, wasifatuha dan sifat-sifatnya jiwa, ada imatu sifatnya itu yang terpuji, yang tercela, wal hamidatu dan terpuji. Jadi yang pertama had, yaitu definisi, itu ilmu yang dimana dengan ilmu ini diketahui keadaan manusia dan juga keadaan jiwa dan sifat-sifatnya jiwa, yaitu sifat yang tercela dan sifat yang terpuji. Yang kedua, wa amma maudu'uhu, yaitu mau itu sasaran. Sasaran dari ilmu tasawuf. Wa amma maudu'uhu fa huwa an-nafsu, yaitu jiwa. Min haitsu ma yu'radu. Min haitsu ma yu'radu, yaitu sekiranya dipahami ya, dipahami laha dari nafsu ini, dari jiwa ini, minal ahwali, dari keadaan-keadaannya, wasifati dan sifat-sifatnya. Adapun ya sasaran dari ilmu tasawuf ini adalah jiwa, supaya dipahami tentang keadaan dan sifat-sifatnya jiwa. Yang ketiga adalah samroh. Samroh itu buah atau faidah. Wa amma samrotu, samrohnya itu adalah bahia. Samroh itu adalah atawasulu, sampai bihi dengan ilmu tasawuf ini ila takhliyatil qalbi, dari mengosongkan hati, minal agyari, dari urusan dunia. Jadi sampai kepada tujuannya, yaitu apa tujuannya? Mengosongkan hati dari urusan dunia. Wa tahliyatihi, dan menghiasi hati bimusyahadatil malikil ghafar, dengan musyahadah. Kalau musyahadah itu beda gitu kan, bukan dengan mata, tapi musyahadah itu dengan mata hati, itu kan bukan dengan basor, tapi dengan basiroh, yaitu mata hati. Jadi bimusyahadatil malik, dengan musyahadah kepada Allah yang maha pemilik atau maha merajai, al-ghafar, yang maha pengampun. Jadi yang dimaksud dengan ataupun samroh atau faedahnya ilmu tasawuf adalah sampai kepada tujuannya, yaitu mengosongkan hati dari urusan dunia dan menghiasinya dengan musyahadah kepada Allah yang maha merajai dan maha pengampun. Hukmuhu ya, hukumnya, hukum mengkaji ilmu tasawuf adalah bahwa al-wujubul aini, wajib aini, jadi fardu ain, itu kan yang menjadi dasar fardu ain. Kita tahu kan ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril, beliau ditanya tentang 3 perkara. Pertama anil iman, itu apa? Akidah atau tauhid. Yang kedua anil Islam, apa itu? Itu ibadah atau ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah anil ihsan. Ihsan itu ya akhlak ataupun tasawuf. Ya, maka di sini ya 3 ilmu itu menjadi fardu ain, dan salah satu yang fardu ain adalah ilmu tasawuf, itu yang menjadi dasar. Ataupun dari firman Allah ya, ketika Allah menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Pertama la tusyrik billah kan. La tusyrik billah itu menandakan bahwa Luqman itu mengajari anaknya dengan ilmu akidah, tauhid, la tusyrik billah. Yang kedua ya bunayya aqimis shalah, itu kan ya bunayya aqimis shalah, tegakkan salat, yaitu ilmu fikih. Yang ketiga wala tusair khaddaka linasi wala tamshi fil ardi marwa, itu ilmu akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Jadi wajib ain atau fardu ain mempelajari ilmu tasawuf ala kulli mukallafin, kepada seluruh mukallaf. Wadzalika, dan kewajiban itu li'annahu, karena sesungguhnya kama yajibu, sepertinya wajib ta'allumu mengajar atau belajar ilmu yasluhu, yang bermaslahat az-zahir terhadap zahir, yaitu ilmu apa? Di antaranya ilmu fikih ya bermaslahat terhadap zahir atau ibadah zahiriyah. Kadzalika, sama juga wajib ta'allumu mengkaji perkara atau ilmu yasluhu, yang bermaslahat al-batina, terhadap batin atau terhadap jiwa dan hati.
Jadi hukum mengkaji ilmu tasawuf adalah wajib ya. Wa nisbatu al-hadu ya, hukum syar'i ya. Kemudian wa amma fadlu, keunggulannya. Fadluhu, keunggulannya. Apa keunggulannya? Wa huwa fauqanuhu, di atasnya ataupun mengatasi ala sa'iri ulumi, di atas ilmu-ilmu yang lain. Jadi keutamaan ilmu tasawuf adalah ilmu tasawuf itu di atas ilmu yang lain. Kenapa? Min jihati annahu, karena sungguhnya ilmu tasawuf yusilu, menyampaikan ila ma dzukira, kepada sesuatu yang sudah tadi diceritakan, yaitu yuslihu al-batina, yaitu membereskan urusan batin. Jadi di atas ya, ilmu tasawuf itu di atas ilmu yang lain, karena ilmu tasawuf itu membenarkan atau mengatasi masalah batin, masalah hati, sedangkan yang lainnya fikih misalnya mengatasi masalah zahir. Sedangkan kita tahu ya dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghatan, di dalam jasad itu ada mudghah, ada daging. Idza soluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila daging itu sehat, maka akan sehat seluruh jasad. Dan apabila daging itu sakit, maka akan sakit seluruh jasad. Maka untuk menyehatkan daging alawayal qalbu, itu kan daging itu adalah qalbu, hati. Maka untuk menyehatkan qalbu, menyehatkan jiwa, maka harus dipelajari ilmu tasawuf atau dalam kata lain ilmu akhlak misalnya kan. Wa ma nisbatu, nisbatnya hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain. Lil ulumi bahya anna usumnya ilmu tasawuf itu aslu kulli ilmin, asal setiap ilmu, masih wahu far'un, dan yang lainnya adalah cabang dari ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf itu mengurusi masalah hati. Wa nisbatuhu, dan nisbatnya ilmu tasawuf adalah lil batin, untuk urusan batin, ya kan, urusan hati. Kan nisbatil fikhi, seperti nisbat atau hubungannya ilmu fikih ila zahir, terhadap urusan zahir. Lalu siapa wadinya, pencetusnya? Wa amma wadi'uhu, adapun pencetusnya ilmu tasawuf, pahum ya, wadi ilmu tasawuf itu adalah al-a'immatu, para imam ya, al-ayan, yang mereka itu bisa melihat ya, al-arifuna, yang mengenal marifat birobihim, kepada Robnya, al-manan, yang banyak memberikan karunia Rob tersebut. Wa mastimdaduhu, sumber ilmu tasawuf dari mana? Bahwa min kalamillahi ta'ala, tentu saja dari kalam Allah, yaitu dari Al-Quran. Wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan, dan dari ucapan Rasulullah SAW, yaitu hadis. Tentu saja ilmu tasawuf itu tidak bersumber dari apa-apa, dari mana-mana, tapi bersumber dari kalamullah Al-Quran, dan bersumber dari kalam Rasulullah, yaitu hadis. Adapun orang yang menyatakan, misalnya mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu sumbernya dari perkataan filsuf Yunani seperti Sokrates gitu kan, dan yang lainnya Plato, maka itu hanya suudzon saja. Padahal sebenarnya ilmu tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa masailu, masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu tasawuf, qadhayahu, yaitu tujuannya ilmu tasawuf. Apa tujuannya? Itu tadi supaya itu kan sasarannya itu yaitu supaya hati ataupun jiwa menjadi apa? Menjadi takholi kan anil abyar ya, si qalbi itu takholi anil abyar dan tahalli bimusyahadatil malikil Ghaffar. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang mabadi ilmu tasawuf. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar. على رسول الله وأصحابه الأخيار.